Selamat pagi pemirsa. Konflik lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis 24 Juli 2025 tentu saja merupakan bahaya besar. Perang bukan hanya akan berdampak kepada kedua negara itu, termasuk dengan banyaknya korban jiwa yang hingga kemarin sedikitnya sudah mengakibatkan 33 orang tewas, baik di Thailand maupun Kamboja. Lebih daripada itu, konflik udara itu juga akan berdampak pada stabilitas kawasan ASEAN. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Senin 28 Juli 2025 dengan tema Ujian Kekuatan ASEAN bersama saya Leonard Samosir. Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Lea. Sehat-sehat Mas? Sehat. Ini saya pikir tadinya konflik geopolitik atau regional itu hanya terjadi jauh-jauh dari Indonesia. Tapi yang terakhir ini sangat dekat dengan Indonesia, Kamboja dan Thailand. Dan kemudian itu memunculkan pertanyaan, di mana ASEAN? Apakah ASEAN masih ada? Dan itu yang kemudian disampaikan editorial Ujian Kekuatan ASEAN. Apa yang didorongkan oleh editorial untuk pagi ini, Mas? Ya, kita ingin sekali lagi menegaskan bahwa konflik itu sekarang tidak pandang waktu dan tidak pandang tempat. Ya, tadi Bung Leo betul bahwa kita mengiranya konflik itu terjadi di jauh dari negara kita. Rusia Ukraina, Timur Tengah. Dan kita selama ini juga mencermati di Laut Cina Selatan, tetapi nggak taunya justru di negara ASEAN antara Kamboja dan Thailand. Dan ini menegaskan bahwa ya kita tidak bisa memandang remeh hal-hal seperti ini, dan harus kita katakan ASEAN sebagai salah satu organisasi yang sudah sangat berusia tua, 1967 dia dibentuk kalau tidak salah, ya semestinya menunjukkan perannya sebagai organisasi yang betul-betul bisa mendamaikan anggota-anggotanya, organisasi yang bisa memperkuat solidaritas anggotanya ketika di antara anggotanya terjadi perselisihan, pertikaian, semestinya ASEAN ikut menjadi penengah, ikut menjadi mediator, ikut menjadi pemersatu. Tetapi faktanya beberapa tahun terakhir ini kan ASEAN itu seperti kekurangan relevansi sebagai organisasi yang diandalkan di kawasan ASEAN. Dan sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia semestinya betul-betul menunjukkan diri sebagai atau motor untuk membangkitkan kembali ASEAN. Karena sudah lama ASEAN itu tidak kedengaran kiprahnya, tidak kedengaran pengaruhnya. Jadi semestinya juga Indonesia mulai sekarang harus menunjukkan diri sebagai tokoh besar di ASEAN yang membesarkan ASEAN kembali. Masalahnya, Mas Jaka, di dalam editorial juga ditulis pemirsa, salah satu prinsip utama ASEAN adalah non-intervensi, dan itu yang menurut editorial membuat sekian anggota ASEAN itu mau berkumpul. Non-intervensi ini kan menjadi pertanyaan saat ada konflik bersenjata, berdarah seperti ini, apakah itu akan terus dipertahankan, apakah Indonesia bisa mengubahnya? Kita akan bahas itu, Mas Jaka. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 28 Juli 2025, Ujian Kekuatan ASEAN. Ujian Kekuatan ASEAN. Konflik lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis 24 Juli tentu saja merupakan bahaya besar. Perang bukan hanya akan berdampak pada kedua negara, termasuk dengan banyaknya korban jiwa yang hingga kemarin sedikitnya sudah mencapai 33 orang, baik di Thailand maupun Kamboja. Lebih dari itu, konflik berdarah itu juga akan berdampak pada stabilitas kawasan ASEAN. Secara geografis saja, luasnya wilayah perbatasan yang saling bersinggungan membuat negara lain di kawasan semenanjung itu rentan terimbas. Pada bentrok saat ini pun, hal yang ditakutkan tersebut sudah terjadi dengan jatuhnya artileri Kamboja di Laos. Memang tidak ada laporan korban, tetapi insiden semacam itu bisa menjadi bensin bagi perang yang lebih besar. Sekarang pun para provokator sudah menghembuskan rumor bahwa insiden itu adalah kesengajaan Kamboja demi memancing Laos masuk dalam konflik.
Di tengah situasi yang semakin memanas ini, peran ASEAN jelas sangat diharapkan. Namun ironisnya, sejak awal dibentuk lebih dari setengah abad lalu, ASEAN memang dikenal tidak memiliki taji terhadap anggota sendiri. Jangankan untuk menengahi konflik, dalam mendorong nilai-nilai universal seperti penegakan HAM dan demokrasi, ASEAN pun harus diakui lemah. Hal itu berpangkal pada prinsip non-intervensi yang menjadi salah satu prinsip utama dalam piagam ASEAN. Harus diakui, prinsip non-intervensi itulah yang membuat negara-negara kawasan Asia Tenggara yang sejatinya syarat konflik sejarah dan sosial akhirnya mau bergabung dalam keanggotaan ASEAN. Namun harus diakui pula, di sisi lain prinsip itu sekaligus menjadi hambatan terbesar bagi ASEAN untuk maju dan memiliki kekuatan mengikat seperti organisasi-organisasi kerjasama di kawasan Eropa. Betapapun seolah menciptakan kedamaian, prinsip lama ASEAN pada akhirnya membuat organisasi ini dikerdilkan oleh anggota sendiri. Kelemahan tersebut bisa dilihat dalam konflik Thailand-Kamboja terkini. Upaya PM Malaysia Anwar Ibrahim sebagai pemegang ketua ASEAN saat ini untuk menjembatani perundingan dicueki oleh Thailand dan Kamboja. Keduanya sama-sama menegaskan tidak ingin ada keterlibatan pihak ketiga. Akan tetapi, sikap kedua negara itu justru berbeda 360 derajat terhadap upaya serupa dari Presiden AS Donald Trump. Thailand langsung mengumumkan setuju untuk melakukan gencatan senjata dan memulai perundingan dengan Kamboja. Ini seperti mengulang cerita lama sekitar 14 tahun lalu ketika ASEAN juga dipermalukan serupa dalam konflik Thailand-Kamboja. Kala itu Kamboja meminta bantuan Dewan Keamanan PBB untuk menjadi penengah. DKPBB kemudian menunjuk Indonesia yang memegang jabatan ketua ASEAN untuk turun tangan. Namun setelah pertemuan 3 negara di Bogor, Thailand kemudian menolak menjalankan hasil kesepakatan untuk penempatan observer dari Indonesia. Berbagai peristiwa itu semestinya menjadi refleksi, bahkan tamparan bagi seluruh pemimpin negara ASEAN. Berbagai tantangan global saat ini, termasuk krisis sumber daya dan iklim, sesungguhnya membutuhkan kerjasama yang lebih erat, solid, dan kuat. ASEAN dengan sejarah akar yang kuat semestinya memberikan peran lebih besar kepada sesama anggota. Terlebih penghormatan kedaulatan yang telah ditunjukkan selama 57 tahun sejarah ASEAN semestinya itu menjadi modal untuk kepercayaan yang lebih erat terhadap kemampuan organisasi itu sendiri. Kiranya disitulah Indonesia dapat memainkan perannya sebagai salah satu pendiri ASEAN dan hingga kini menjadi salah satu negara yang disegani. Indonesia dapat mendorong wacana kerjasama yang lebih kuat dan adanya mekanisme penyelesaian konflik yang lebih jelas di antara negara ASEAN. Sebab tanpa itu, ASEAN justru akan semakin kehilangan kehormatan sekaligus kemampuan menjadi organisasi yang seharusnya mampu menjaga kestabilan dan mendorong tumbuhnya kawasan tersebut. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Mas Jaga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Cirebon, Jawa Barat. Kita sudah terhubung dengan Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Jaka Budi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sudah
4 hari ya, Bung Leong, Ya, Bu. dan korbannya 22 orang sipil. Ya. Untung sudah terjadi setelah musim liburan nih lalu. Jadi para turis yang di Bangkok dan Phnom Penh itu sudah pada pulang. Nah, kalau tidak, bayangkan yang terjadi. Ini sudah sejak tahun 63, walau waktu itu Indonesia juga sudah berhasil membuat keadaan lebih damai. Dan sekarang juga itu mungkin bisa dilakukan karena wakil dari dari Kamboja itu menginginkan gencatan senjata segera tanpa syarat. Sementara Kementerian Luar Negeri juga yang di Bangkok itu sudah mengatakan menerima terbuka untuk berdialog. Ini Indonesia bisa masuk. ASEAN punya kerjasama militer antar lintas negara. Jadi mereka mau menerima kalau yang menjadi penengah itu tidak punya keberpihakan. Oke, harus netral ya, intinya seperti itu. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Harus netral Mas Jaka, dan kalau kita lihat di saat ini kan kelihatannya Thailand dan Kamboja justru malah terlihat lebih dekat dengan Amerika Serikat ketimbang misalnya Malaysia yang saat ini keketuaan ASEAN. Itu bagaimana? Ya, ini ujian luar biasa bagi ASEAN ya. Bagaimana bisa ketika anggotanya itu terlibat konflik, terus ketua saat ini Malaysia ini ingin menengahi, ingin menjadi mediasi, tetapi justru yang terlibat konflik itu lebih manut negara lain, Amerika Serikat karena diancam persoalan tarif segala macam. Jadi ini persoalan yang menurut saya bagi ASEAN sangat serius, dan Indonesia menurut saya punya tanggung jawab untuk membesarkan kembali ASEAN, untuk membuat kembali ASEAN itu menjadi organisasi yang berpengaruh, bisa dipercaya. Dan harus kita ingat kan, dalam KTT ASEAN pertama di Bali itu kan kemudian ada terbit Bali Concord itu kan salah satu tujuan utama dari ASEAN itu adalah mempromosikan perdamaian, solidaritas, kerjasama dan persahabatan di antara negara-negara anggota. Jadi semua negara anggota ASEAN harus kembali betul-betul kepada prinsip-prinsip yang mereka sepakati ketika ASEAN ini berdiri. Jangan malah lebih percaya ke negara lain sementara ke organisasinya sendiri kurang dipercaya. Ini sebuah ironi yang luar biasa menurut kami. Kalau kita lihat kan kecenderungannya motif dari Thailand dan Kamboja untuk langsung mau menerima dalam tanda petik intervensi Amerika Serikat adalah ketergantungan kepada modal. Tadi Mas Jaka sudah sebut tarif dagang Amerika Serikat. Dalam konteks ini apakah kemudian Indonesia juga bisa memperbesar pengaruhnya, keberadaannya dengan melakukan katakanlah entah perdagangan atau investasi langsung ke negara-negara itu, Mas? Ya, sebenarnya kan prinsipnya sangat sederhana ya. Sebuah negara akan percaya kepada negara lain ketika negara lain itu kuat, ketika negara lain itu punya pengaruh yang sangat besar, ketika negara lain itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang berwibawa, bisa dipercaya, berpengaruh, kuat dan segala macam. Dan itu pernah kita alami sebagai salah satu pendiri ASEAN pada tahun 1989, waktu itu masih di zamannya Pak Harto. Kita itu berhasil mendamaikan pertikaian berdarah antara Vietnam dan Kamboja lewat pertemuan di Jakarta. Vietnam bersedia menarik ratusan ribu tentaranya dari Kamboja. Kemudian pada tahun 2011 di zamannya Pak SBY, Indonesia juga berhasil mendamaikan konflik antara Kamboja dan Thailand. Ketika itu terjadi konflik, kemudian ada mediasi di Jakarta dan mereka sepakat untuk berdamai. Apakah peran itu masih bisa dimainkan lagi oleh Indonesia? Kita bahas di bagian berikut. Mas Jaka, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, ada yang berpikir begini, kalau prinsip non intervensi ASEAN itu tetap ada, akhirnya ketika ada konflik antar anggota seperti Kamboja, Thailand sekarang, ASEAN tidak berdaya karena prinsipnya non intervensi. Bagaimana kalau non intervensi ini diperbaiki dengan kemungkinan intervensi kalau ini membahayakan kemanusiaan? Ya mungkin intervensi secara tidak langsung ya, bukan berarti harus ketika ada konflik tiba-tiba saja langsung menurunkan pasukan atau apalah segala macam perdamaian. Tetapi yang pasti begini, sebenarnya kan ASEAN itu menurut kami itu butuh tokoh besar lah, tokoh yang disegani, tokoh yang berpengaruh, tokoh yang berwibawa. Sekali lagi meskipun prinsipnya non intervensi, toh ada beberapa kali juga kita juga bisa mendamaikan konflik di antara mereka kok. Tadi kita sebut 1989, 2011, tetapi belakangan memang ASEAN itu dalam tanda kutip itu tidak dianggap ketika negara-negara ASEAN melakukan pertemuan di Indonesia untuk menyikapi persoalan di Myanmar misalnya, meskipun sudah ada keputusan-keputusan, toh itu juga nggak dijalankan dan ASEAN memang tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi menurut saya Indonesia masih punya potensi untuk kembali menjadi negara yang disegani di kawasan ASEAN, kembali menjadi negara yang bisa mempersatukan kembali ASEAN. Tetapi dengan catatan ya Indonesia sendiri harus menunjukkan bahwa kita itulah negara yang besar, negara yang kuat, negara yang betul-betul demokratis, negara yang betul-betul menjunjung tinggi HAM, negara yang betul-betul luar biasa dalam melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Selama hal itu tidak kita lakukan, saya pikir kok negara-negara ASEAN lainnya juga tidak lagi terlalu menganggap kita. Jadi ini tugas dari Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo dengan latar belakangnya sebagai seorang militer, pergaulan internasional juga sangat kuat, ya mungkin bisa mengembalikan keberadaan kita di ASEAN sebagai pendiri sekaligus negara yang paling berpengaruh. Dan peran itu juga mungkin bisa dibumikan oleh Menteri Luar Negeri dengan lebih banyak lagi melakukan hubungan-hubungan bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN dan juga sebagai ASEAN ya, karena itu juga yang diharapkan banyak orang, Mas. Iya, betul. Dan bisa jadi juga begini, menurut saya salah satu fokus yang mesti harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo, ya fokus dulu ke ASEAN lah. Kalau selama ini kan Pak Prabowo itu terlalu bagus, mungkin tujuannya bagus untuk menarik investasi, untuk mengukuhkan posisi kita di dunia internasional. Tetapi kalau di organisasi yang paling dekat kita tidak punya gigi, ya menurut saya agak ironi juga. Jadi menurut saya pertama Indonesia harus betul-betul menjadi negara yang berpengaruh di ASEAN, sehingga ketika terjadi konflik seperti ini kita punya peluang atau punya kesempatan yang besar untuk menjadi juru damai. Kalau sekarang mungkin saya juga bisa memaklumi karena kan sekarang ketuanya itu kan Malaysia ya. Bisa jadi kalau kita tiba-tiba masuk ke menjadi mediasi mungkin tidak elok juga. Atau bersama-sama Malaysia. Ya, semestinya begitu, bisa bersama-sama Malaysia, meminta Malaysia untuk kerja bareng untuk menjadi mediator. Jadi jangan sampai ASEAN itu ya dianggap ada, tetapi sebenarnya kan tidak ada. Justru anggapan itu kan oleh anggotanya sendiri. Hanya formalitas saja. Formalitas saja. Atau orang Jakarta bilang ASEAN itu terkenal dengan stasiun MRT-nya saja. Hanya itu yang kemudian kita tahu. Tapi kita berharap kembali lagi bahwa kemudian ASEAN ini masih tetap berfungsi dan Indonesia memainkan peran utama di situ ya. Dan yang paling penting menurut saya ini adalah mengkonfirmasi bahwa perang itu bisa terjadi di mana saja, setiap saja, dan kita harus siap menghadapi itu. Kalau Panglima TNI kemarin ya apapun negara kita itu harus siap. Maka kalau kita ingin damai ya kita harus siap berperang kan. Ya kita tidak mengharapkan perang, tapi apapun antisipasi itu harus kita lakukan. Kita harap Indonesia akan memainkan peranannya. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Sama-sama. Pagi. Pemirsa, sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia harus mendorong kerjasama lebih kuat dan mekanisme penyelesaian konflik antar anggota ASEAN. Dengan demikian, ASEAN bisa jadi kekuatan yang menjaga perdamaian dunia dimulai dari anggotanya sendiri. Saya Leonard Samsudin, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.